DC pinjol datang menagih ke kantor dan menagih ke kontak darurat. Ini sudah mulai gila-gilaan teman-teman semuanya. Sampai ke perusahaan-perusahaan sedebetur mereka datangi. Tujuannya ya mungkin menjemput tagihan ya, tapi dasarnya ini lebih kepada memberikan mempermalukan si konsumennya gitu loh. Belum lagi mereka melakukan penagihan ke kontak darurat sampai di luar dari kontak darurat. Ini gila banget gitu loh. Siapa teman-teman di sini yang sudah mendapatkan hal yang seperti tadi itu, ditagih sampai ke perusahaan, ditagih sampai ke kontak darurat dan di luar dari kontak darurat? Silahkan isi di dalam kolom komentar. Itu pinjolnya dari pinjol mana gitu loh. Silahkan isi di kolom komentar teman-teman semuanya. Pinjolnya dari mana, aplikasinya aplikasi apa gitu loh ya. Oke teman-teman semuanya, jadi buat Anda semuanya yang ditagih ke perusahaan Anda ya oleh si pinjol, baik dia datang langsung ataupun dia via telepon kepada HRD atau orang-orang yang di kantor Anda, ini ada satu cara yang saya sampaikan untuk mencegah mereka buat kedepannya supaya mereka tidak melakukan dengan hal itu lagi gitu loh. Jadi kita harus memberikan mereka efek jera teman-teman. Jadi nggak bisa lagi kita biarkan dengan kata sudahlah biarin aja lah, mau gimana lagi, nggak bisa lagi teman-teman. Ini harus dilawan semuanya. Jadi kalau ini masih kita ikutin aja, yang ada kita malah makin hancur teman-teman. Ini ekonomi sudah sulit loh. Bayar hutang aja sudah nggak mampu, mereka malah mempermalukan kita. Jadi kalau kita resign dan dipecat dari tempat pekerjaan, ya apakah mereka nggak mikir gimana kita membayar hutangnya lagi? Ya, tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, yang belum like silahkan di like dulu, yang belum share juga boleh di share dulu, yang belum subscribe juga boleh teman-teman semuanya, karena semua itu sangat dibutuhkan demi saya tetap berada di YouTube ini memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke teman-teman semuanya, debt collector pinjol sudah turun sampai ke perusahaan sedebetur ya, melakukan penagihan di tempat si debeturnya bekerja. Apakah ini diperbolehkan? Kalau sesuai dengan aturan OJK ada dua hal. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. OJK menyampaikan penagihan bisa dilakukan di luar dari alamat domisili konsumen melalui persetujuan dari konsumennya sendiri. Ya contoh, si debt collector mau mendatangi Anda, dia telepon dulu, Bu, besok kami mau datang. Kira-kira kita mau ketemunya di mana, Bu? Apakah saya langsung ke perusahaan Ibu aja, mengingat ini hari jam-jam kerja, atau saya menunggu Ibu di rumah aja, atau di luar di tempat lain? Harus ada konfirmasi dulu, setuju dari kita. Misalnya kita menyetujui, ya sudah kamu datang ke kantor aja nggak apa-apa. Atau ya sudah kita ketemu di luar aja di kopi misalnya gitu kan. Kita cerita juga nggak ada masalah. Atau misalnya kamu tidak membenarkan hal itu, saya nggak mau ada janji, tunggu saja saya di rumah. Itu harus ada kesepakatan. Boleh mereka melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen, tapi melalui izin dari si debeturnya. Tapi kalau tidak meminta izin, itu tidak diperbolehkan. Ya, sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023. Habis itu lagi tentang yang tidak diperbolehkan sama sekali. Di dalam aturan POJK itu ada dua tuh. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan seperti tadi, meminta izin. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen tanpa ada persetujuan dari Anda. Ini tidak diperbolehkan. Karena kalau dia melakukan hal itu tanpa persetujuan dari Anda, poin utamanya dari POJK ini akan dapat juga. Dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman yang sifatnya mempermalukan. Ya, kalau dia datang ke perusahaan Anda, oke, mereka tidak melakukan pengancaman, tapi mereka melakukan mempermalukan, menyebarluaskan informasi si debetur. Ya nanti kan ada security, ada teman-teman si debetur misalnya gitu. Nggak mungkin dong si debt collector langsung aja kepada si debetur, kan nggak mungkin, otomatis ada security dulu. Security pasti akan bertanya, urusan Anda apa gitu loh. Kalau dibilangin teman, ya teman nggak bisa datang ke perusahaan misalnya gitu kan. Kami tidak menerima tamu di sini. Kalau mau ya tunggu aja. Pastinya si debt collector akan menyampaikan kami penagih hutang. Kami debt collector, kami penting bertemu dengan dia dan segala macam. Sebagian debt collector ada juga yang menyembunyikan hal ini. Dia menyampaikan saya penting aja bertemu. Bahkan dia sampai nunggu di luar. Sebenarnya hal itu tidak diperbolehkan teman-teman semuanya. Melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Boleh juga kalau sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, di beberapa info saya temukan buat teman-teman semuanya, debt collector ini ada yang datang ke tempat kerja, ada yang melalui telepon.
Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya untuk mencegah hal ini supaya tidak terjadi berulang-ulang kali kepada diri Anda. Ketika ada yang nelpon itu, usahakan untuk mencari tahu nama aplikasinya. Habis itu tolong direkam teman-teman semuanya. Biar kita tahu pinjol mana ini yang selalu menagih-nagih ke perusahaan. Ya, mempermalukan konsumen. Dia tahu nggak sih aturan POJK ini gitu loh. Atau OJK ini cuma dianggap sampah. Ya, aturan OJK ini tidak bermutu sama sekali. Jadi dianggap ya diabaikan aja, apalah OJK ini cuma label dan segala macam, atau seperti itu konsepnya. Makanya penting teman-teman semuanya, debt collector yang menghubungi Anda ke perusahaan Anda, itu saya butuh buktinya teman-teman untuk kita viralkan. Nggak bisa kita biarkan seperti ini. Kalau misalnya mereka nanti tidak mau menyebutkan nama aplikasi, sampaikan sama HRD Anda, ini penipu. Ini orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak merasa kok kayak gitu aja. Karena mereka tidak mau nih menyebutkan nama aplikasinya, ya sudah. Saya nggak merasa minjam sama mereka, saya nggak merasa juga ada sangkutan sama mereka. Ya sudah, saya nggak kenal aplikasi apa, mereka dari mana, saya nggak kenal, kayak gitu aja teman-teman. Tapi kalau dia menyebutkan nama aplikasi dan itu pinjol legal, tolong direkam. Ya, kita butuh hal-hal seperti ini teman-teman, nggak bisa kita biarkan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semuanya untuk menghadapi debt collector yang selalu gigih datang ke perusahaan Anda gitu loh. Ya, kalau misalnya dia datang tiba-tiba, dianya yang datang langsung, ya pertanyakan soal tadi POJK nomor 22, Anda paham nggak tentang aturan penagihan kredit? Coba baca sama dia yang keras gitu. Dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Dan kita pun sebagai konsumen harus melawan hal itu. Kalau memang mereka tidak benar, bukan berarti kita harus mengikuti. Nggak perlu juga ada yang Anda takuti. Toh mereka tidak taat aturan kok. Ngapain juga Anda harus patuh tentang aturan itu? Aturan ini dibentuk untuk ditaati dan dipatuhi. Mereka aja yang di bawah naungan otoritas jasa keuangan tidak peduli dengan aturan ini. Gimana kita mau peduli dengan ansuran mereka gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita jangan mau tersandra hanya sebatas rasa bersalah, rasa penyesalan, rasa tidak mampu. Ya, nggak usah tersandra dalam hal itu gitu loh. Anda terjebak hutang pinjol ini hal-hal wajar aja karena ekonomi Anda sedang tidak baik-baik saja. Tapi Anda membiarkan orang lain mengintimidasi Anda, menekan Anda, mempermalukan Anda, itu nggak benar juga teman-teman. Sabar itu ada batasnya. Tapi kalau mereka sudah melampaui batas tadi, Anda berhak untuk melawan kok. Tanyakan sama mereka, tahu nggak mereka aturannya seperti apa gitu loh. Oh, dia bilang ibu tidak pernah ngangkat telepon. Saya ada alamat kok. Di KTP saya itu ada alamat dan saya tinggal di sana. Kenapa Anda tidak ke sana? Kenapa Anda ke sini? Anda mau mempermalukan saya? Anda paham nggak aturannya seperti apa gitu loh. Seperti itu aja teman-teman. Jadi kalau nggak Anda lawan, Anda biarkan hal itu terus-menerus, mereka menandakan bahwa Anda takut. Ketika mereka memvonis Anda takut, mereka akan menghajar Anda habis-habisan. Makanya sudah saatnya Anda melawan. Lawan aja sesuatu yang sudah tidak sesuai itu, dilawan aja teman-teman. Untuk sama HRD, ya kan sering juga kita dikunjungi terkadang. SOP dari sebuah perusahaan kan kalau SOP di perusahaan tidak membolehkan urusan pribadi sampai ke perusahaan, karena ini sudah keputusan sepihak yang dilakukan oleh debt collector, sudah saatnya kamu jujur aja dan terbuka sama HRD-mu. Minta pendapat juga sama dia. Yang saya khawatirkan Pak, kalau seandainya mereka datang ke sini dan segala macam, ini saya sudah terlanjur terjebak di dunia pinjaman online. Saya sudah berusaha nih untuk menyelesaikannya, tapi saya apa boleh buat, ini tidak bisa terkaper juga, tidak bisa selesai juga karena bunganya per hari dan besar banget. Jujur dan terbuka, tetap menyelamatkan diri teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau Anda bertanya sama saya, gimana nih Bang, di perusahaan saya tidak membolehkan ada karyawannya yang berhutang pinjol. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, kenapa kamu lakukan sejak awal? Ini sudah terlanjur Bang. Kalau sudah terlanjur, berarti kamu harus jujur dan terbuka sama HRD-mu atau siapa yang penanggung jawab ada di perusahaanmu. Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya, fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Tapi ingat juga teman-teman, apapun pekerjaan yang kita geluti hari ini, itu adalah rezeki teman-teman. Rezeki ini datang melalui Yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan menitipkan rezeki itu melalui perusahaan itu. Jadi kalau Tuhan membilangin rezeki kita masih ada di perusahaan itu, apapun masalah Anda akan tetap bekerja dan berusaha di sana. Tapi kalau rezekimu sudah tidak ada di perusahaan itu, tanpa ada masalah pinjol pun, kamu akan resign, atau bahkan kamu akan dipecat. Jadi lebih positifnya kayak gitu aja teman-teman. Makanya ke depannya lebih berbenah diri lagi. Saya pengen teman-teman semuanya menghafal hal-hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan. Bukan malah setiap saat menyibukkan ini DC mau datang ke rumah, ini DC mau datang ke kantor, pinjol yang aman galbay. Bukan itu lagi PR kita ya. Tapi bagaimana kita menghafal semuanya, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.
Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu. Boleh dilanjutkan menonton video ini. Jangan coba-coba ganti nomor kalau tidak mau berujung ke penjara dan pengambilan aset-aset yang ada di rumah. Begitulah kurang lebih bunyi ancaman yang selalu disampaikan oleh debt collector pinjol ketika mereka khawatir banget atau takut banget nasabah yang macet bayar ini mematikan nomor, menghapus WhatsApp dan email. Sampai ada statement kemarin itu, kata dari bos Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Anda mau ganti nomor seperti apapun, pinjol tetap bisa melakukan pelacakan untuk menemukan nomor baru Anda. Ya, itu yang disampaikan oleh bos Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Saya tidak mau bahas bosnya, saya mau bahas soal spesifik tentang pergantian nomor telepon, WhatsApp, dan email. Ini banyak hal juga yang selalu dikhawatirkan teman-teman semuanya akan berujung penjara kalau kita mengganti nomor. Kita akan diambil aset-aset kita kalau misalnya kita menghapus WhatsApp dan email juga seperti itu. Tiba-tiba hutang kita nanti membengkak sampai 1 miliar dan segala macam. Mereka sengaja membiarkan hutang kita menumpuk sampai sebanyak-banyaknya, baru mereka melakukan penagihan. Benarkah seperti itu? Nah, kali ini saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, tapi seperti biasa ya, sebagai dompling untuk semangat juga bagi saya ya. Teman-teman semuanya bisa support channel ini dengan cara di like, di share, dan di subscribe juga. Yang baru ketemu dengan channel ini, jangan buru-buru ke kolom komentar. Ya, jangan buru-buru ke kolom komentar. Alangkah baiknya disimain dulu sampai habis, biar saya selesaikan dulu menjelaskan sama teman-teman semuanya. Kalau ada yang tertinggal nanti, kalau ada yang kelupaan nanti, teman-teman bisa isi di dalam kolom komentar. Tapi kalau semuanya sudah terjawab, rasa saya mungkin topik lain dan tema lain teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Karena saya selalu kebiasaan yang saya lihat itu, teman-teman semuanya lihat thumbnail, lihat judul, lari kolom komentar tanpa perlu penjelasan detailnya seperti apa. Silahkan dulu. Tentang dipenjara atau diproses ke jalur hukum gara-gara mengganti nomor telepon, WhatsApp, dan email. Oke. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman semuanya, kenapa hal ini selalu dibesar-besarkan? Kenapa debt collector selalu menyampaikan dengan hal itu? Kalau misalnya Anda mengganti nomor, akan berujung ke penjara. Kalau Anda mengganti WhatsApp, akan berujung ke pemrosesan ke jalur hukum. Begitu juga dengan email. Padahal teman-teman sudah paham. Harusnya teman-teman sudah paham ya. Setiap hari saya bahas tentang hal itu. Tidak ketinggalan saya selalu menyampaikan tentang sumber-sumber masalah. Sumber-sumber masalah yang saya sampaikan selalu dari telepon, WhatsApp, dan email. Saya tidak pernah keluar dari 3 ini karena saya tahu persis ini adalah penyumbang kepanikan terbesar. Sekarang teman-teman harus dibenturkan dengan satu statement ganti nomor berujung penjara. Padahal hal itu nggak ada, teman-teman. Kenapa debt collector begitu benci ketika Anda mengganti nomor? Saya berulang kali menyampaikan bahwasannya kekuatan dari pinjol adalah nomor telepon. Kekuatan dari pinjol adalah WhatsApp. Kekuatan dari pinjol adalah email. Ketika 3 hal ini Anda putus secara bersamaan, kekuatan mereka akan lumpuh. Kok bisa bang kekuatan mereka ada di sana? Karena gini, Deskol kerjanya ngapain? Melakukan penagihan. Kerja tambahannya apa? Kerja tambahannya melakukan penekanan. Melalui apa dia melakukan penekanan dan penagihan ini, Deskol ini? Ya melalui telepon dan WhatsApp. Ya, saya juga selalu menyampaikan tingkat keberhasilan dari debt collector adalah melakukan penekanan, menjadikan Anda ketakutan. Begitu Anda ketakutan, poin plusnya terletak di sana. Ya, karena si pinjol akan menjadi remote control untuk Anda dari jarak jauh. Makanya penting bagi mereka 3 hal ini. Telepon, WhatsApp, email. Mereka akan menyumbangkan ketakutan kepada diri Anda, akan mengirimkan ketakutan kepada diri Anda, sehingga tersimpan dalam pemikiran Anda. Ketika ketakutan itu tersimpan dalam pemikiran Anda akan nekat gali lubang tutup lubang. Ini yang diminta oleh pinjol. Sekarang Anda memutus komunikasinya. Menjadi kekhawatiran tersendiri bagi si deskolnya. Deskol tidak bisa lagi membuat laporan kepada perusahaan dia bahwasannya dia telah menghubungi. Karena tidak ada bukti. Deskol tidak bisa lagi melihat potensi keberhasilan mereka karena tidak bisa lagi menghubungi Anda. Akhirnya lemah. Ya, mereka lemah gitu loh. Jadi ibarat orang hidup udah nggak ada tulangnya gitu. Tinggal dagingnya aja semuanya. Jadi nggak bisa berdiri kokoh lagi mereka.
Makanya mereka sangat benci sekali kalau Anda memutus komunikasi. Kalau telepon Anda ganti nomornya, bagaimana caranya Deskol ini menelpon Anda dengan cara caci maki lagi, dengan cara mengancam-ngancam lagi. Kalau dia tidak bisa mencaci maki dan mengancam, otomatis Anda nggak takut. Kalau Anda nggak takut, ini pinjol rugi total. Karena kita sama tahu hukum pinjol ini lemah. Ya, kalau hanya penerapannya kepada SLIK seperti yang disampaikan oleh OJK, hanya SLIK satu-satunya risiko, pinjol tidak puas dalam hal itu. Pinjol bagaimana caranya mendesak Anda kembali untuk gali lubang tutup lubang. Mendesak Anda kembali untuk mereka meminta Anda menjual aset-aset yang ada. Makanya nomor telepon ini penting untuk mengirimkan kepanikan kepada diri Anda. Begitu juga WhatsApp. Ketika WhatsApp Anda putus, bagaimana lagi dia mengirimkan data-data yang semula Anda kirim pas pengajuan? Bagaimana caranya Deskol menyampaikan, ini surat tugas kami, ini surat jalan kami. Kita akan proses Anda dengan hukum yang berlaku. Habis itu dikirimin data-data KTP Anda. Kalau enggak, kami akan menghubungi Anda kepada kontak-kontak Anda. Dikirimin itu melalui WhatsApp. Dan sekarang WhatsApp sudah enggak ada. Bagaimana dia menjadikan data-data Anda ini sebagai sandraan? Ya, kan tujuannya data Anda itu diambil untuk sandraan. Anda mau enggak data Anda disebar? Kalau Anda tidak mau data Anda disebar, bayar hutangmu. Ya, otomatis kita kan melihat dulu tuh, oh iya ini benar data saya, ini KTP saya yang dikirim via WhatsApp. Nah, itulah gunanya. Habis itu telepon WhatsApp udah nggak ada gunakan, lumpuh merekanya. Merekanya lumpuh, debt collectornya berpotensi dipecat juga. Karena nggak ada kerjanya gitu. Apa kerja dia? Ini dikasih data, tapi orangnya nggak bisa ditelepon. Ya, otomatis yang bekerja FC lapangan. Ya, buat apa lagi ini Deskol ini digaji oleh pinjol kalau kerja dia tidak ada? Makanya Deskol ini sangat benci ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp. Habis itu email. Email juga poinnya penting juga untuk mengirimkan sinyal ketakutan tadi. Ya, karena kita sama-sama tahu kan kalau sudah dapat telepon, WhatsApp, email, ketakutan Anda seperti apa? Luar biasa banget. Bahkan Anda tidak bisa mendengarkan lagi solusi-solusi yang diberikan oleh orang lain. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda diancam hari ini bahwa ganti nomor telepon di penjara, WhatsApp di penjara, diproses hukum segala, ini nggak ada. Ya nggak ada. Ini sebenarnya ketakutan dari Deskol aja. Ketika Anda mengganti nomor, dia nggak bisa bekerja. Dia nggak bisa mengirimkan ketakutan kepada Anda. Ketika dia tidak bisa mengirimkan ketakutan, potensi kehancuran pinjol besar. Ya, karena ketakutan Anda kesuksesan bagi pinjol. Akan terjadi gali lubang tutup lubang. Tapi keberanian Anda kehancuran bagi pinjol. Tidak ada orang yang mau gali lubang tutup lubang. Itu sebenarnya ya teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda pikirkan lagi soal mengganti nomor akan dipenjara dan diproses ke jalur hukum. Habis itu penarikan aset. Ya, kalau sempat ganti nomor tiba-tiba dia datang dan menarik aset kita. Itu nggak ada juga teman-teman. Ini KTA loh, kredit tanpa anggunan. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan aset-aset Anda yang ada. Kalaupun mereka mau, ini harus diperkarakan secara perdata dulu. Dan itu harus dinyatakan dengan keputusan ketetapan hukum yang jelas. Oke, jadi nggak semena-mena penarikan aset. Ya, habis itu mereka membiarkan hutang ini menumpuk dulu. Baru mereka melakukan penagihan. Ditunggu dulu hutang kita dari 10 juta menjadi 1 M dulu. Tiba-tiba dia langsung datang ke rumah, langsung menyita rumah kita dan segala. Ini juga nggak ada. Ini cuman hayalan bagi diri Anda gitu. Faktanya tidak seperti itu. Ya, bunga, denda, biaya layanan ini telah diatur. Bahkan OJK telah menjelaskan secara spesifik, bunga, denda, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Kalau Anda hutang 1 juta, Anda galbainya atau telat bayar selama 1 tahun atau 2 tahun, sebanyak-banyaknya Anda cuman boleh ditagih 2 juta. Ya, 1 juta pokoknya, 1 juta bunga plus denda dan biaya layanan. Itu tertuang dalam aturan OJK. Jadi jangan teman-teman tambah-tambah sendiri hal-hal seperti itu. Ganti nomor di penjara, hapus WA proses hukum, dibiarkan hutang menumpuk, habis itu diambil aset, habis itu kita langsung aja dikurung penjara karena nominal hutang kita sudah banyak. Itu nggak ada. Semua itu drama, skenario yang diciptakan oleh debt collector, drama yang Anda simpan sendiri. Fakta galbay tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, galbay ini hanya berujung resikonya pada pemblacklistan. Kedepannya Anda tidak bisa lagi meminjam, itu baru benar. Ya, dan itu pun baru direalisasikan itu di 31 Juli kemarin. Ya, berarti sekarang itu baru berjalan 4 atau 5 hari saja.
Ya, itu baru berjalan dan kita belum tahu nih mekanismenya seperti apa. Apakah benar si pinjol mengikuti mekanisme seperti itu atau tidak, kita belum tahu. Nanti sama-sama kita pantau. Jadi jangan lagi teman-teman berpikir ganti nomor di penjara, hapus WA proses hukum, ganti email tarik aset, ini nggak ada. Habis itu tambahannya lagi teman-teman, ketika kita mengganti nomor data kita akan disebar, itu nggak ada juga. Nggak ada kaitannya di sana. Ketika kita mengganti nomor kontak darurat kita akan dihubungi, nggak ada kaitannya ke sana. Ya, secara prosedur mungkin, ya karena aturan OJK seperti itu. Kontak darurat hanya diperuntukkan untuk menanyakan keberadaan si debentur. Kalau si debenturnya tidak bisa dihubungi secara aturan. Ya, tapi secara prakteknya tidak seperti itu. Si debentur bisa dihubungi, tidak bisa dihubungi. Ya, Anda angkat telepon, tidak angkat telepon, kontak darurat Anda menjadi sasaran kalau Anda mengalami telat bayar. Ya, karena tujuannya adalah menciptakan kepanikan yang sangat luar biasa. Ketika nanti Anda bertemu dengan kontak darurat Anda langsung menyampaikan, "Woi, kau kemarin ada yang nelpon loh atas namamu. Katanya kamu berhutang, itu kapan mau dibayar?" Secara tidak langsung kontak daruratmu memberikan sedikit penekanan. Ini yang dibutuhkan oleh debt collector. Jadi jangan kamu kira gara-gara mengganti nomor, WA, email, terus kontak daruratmu jadi sasaran. Enggak. Ya, walaupun secara prosedur, secara aturan yang tertuang dalam POJK itu, kontak darurat hanya diperuntukkan untuk menanyakan keberadaan si debentur, bukan untuk sarana untuk melakukan penagihan. Tapi konsep di lapangan, kontak darurat selalu dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penagihan. Ini yang harus teman-teman pahami. Jangan dikit-dikit teman-teman berpikir, wah ini gimana nih bang? Wah ini gimana nih bang? Kalau seperti itu konsepnya terus-menerus, teman-teman tidak akan bisa lepas dari jeratan yang seperti ini. Ya, itu yang saya tanamkan buat diri teman-teman semuanya. Jadi stoplah memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Sekarang kita mengganti nomor itu demi ketenangan kita loh teman-teman. Bukan demi kabur dari hutang, tidak. Tapi demi ketenangan kita. Karena kita lelah kan setiap hari kan. Mendapatkan telepon, caci maki dan segala macam, otomatis pemikiran kita jadi melalang buana, sehingga kita nggak fokus lagi nih untuk bekerja. WhatsApp seperti itu juga, ketika kita nadanya sudah mengancam, mengirimkan data-data pribadi kita, itu sangat mengganggu banget, sehingga teman-teman mau beraktivitas pun terkadang sudah pemikiran Anda sudah double gitu loh. Kalau pemikiran Anda sudah double, otomatis Anda kan tidak fokus. Begitu juga dengan email. Ya, jadi tujuan kita memutus komunikasi ini bukan kita untuk lari dari hutang, tidak, tapi lebih menyelamatkan pemikiran kita supaya kita tenang. Ketika kita tenang, kita akan mendapatkan ide-ide kreatif. Dan ide-ide kreatif inilah yang bisa jadi cuan, memicu semangat kita kembali. Itu tujuannya. Ya, kita kabur mau kayak mana cara kabur? Nggak bisa tuh orang kita ngirimkan data KTP kita kok. Di KTP kita itu ada alamat lengkap, lurah, semuanya lengkap di sana. Kayak mana kita kabur? Nggak ada celah untuk kita kabur teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, positive thinking aja buat ke depannya. Kenapa penting kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp dengan email? Tujuan kita menyelamatkan pemikiran kita supaya tidak ketakutan setiap hari, supaya tidak kecemasan setiap hari. Nah, dengan kita tidak kecemasan lagi, otomatis kita akan memunculkan ide-ide kreatif. Ya kan, ide-ide cemerlang nih. Jadi kita bisa lagi berusaha, kita bisa lagi bekerja. Dengan kita berusaha dan bekerja, nanti kita kan pasti mendapatkan rezeki. Dan rezeki inilah yang kita sisihkan nanti untuk kita negosiasi pokok yang kita terima. Paham teman-teman semuanya? Saya berharap tidak ada di kolom komentar yang bertanya, "Bang, kemarin katanya suruh ganti nomor aja, sekarang malah ditakut-takuti dan segala macam." Kita kan sama-sama tahu teman-teman, penonton itu atau di Indonesia ini SDM rendah itu masih banyak. Ya, dia malas mendengar, malas memahami, tapi buru-buru memvonis sesuatu. Ya, dia tidak tahu apa yang sedang dibahas, apa yang sedang dibicarakan, tapi dia buru-buru ke kolom komentar. Saya berharap nanti tidak ada komentar-komentar seperti itu ya. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau ada kekurangannya boleh ditambah di kolom komentar. Kalau ada yang lupa boleh isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.